Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saat ini kepekaan adalah salah satu hal yang menjadi hal yang penting bagi kehidupan seseorang. Siapa sih di dunia ini yang tidak suka apabila ada orang yang peka terhadap perasaan atau kebutuhan kita? Tentu saja kita pasti senang. Apalagi kalau orang yang peka terhadap kita itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Misalnya keluarga kita, teman kita, atau bahkan pasangan hidup kita. Ketika kita berbicara mengenai kepekaan, tentu saja kita tidak berbicara hanya sekedar kita tahu apa yang menjadi perasaan orang tersebut. Kan tetapi kepekaan berbicara lebih dalam dari hal itu. Kepekaan berbicara tentang bagaimana kita mengerti lebih dalam lagi tentang apa yang orang itu rasakan atau apa yang orang itu butuhkan dalam kehidupannya. Dan kepekaan adalah sesuatu yang seharusnya bersifat natural, bukan kondisional dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita perlu peka terhadap interaksi kita dengan orang lain, demikian juga dengan interaksi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu rindu agar kita bisa lebih dekat, lebih intim dengannya. Sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan kita Tuhan selalu menggunakan berbagai cara untuk berbicara dengan kita, untuk berkomunikasi dengan kita lewat berbagai cara di kehidupan kita. Bisa itu di dalam kegiatan kita, pekerjaan kita, di rumah kita, atau bahkan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini justru membuat kita jadi tidak bisa benar-benar mendengar dengan baik apa yang Tuhan ingin bicarakan dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk untuk memikirkan kehidupan kita, bagaimana masa depan kita, apa yang menjadi masalah kita, sehingga kita seringkali menutup telinga kita terhadap suara Tuhan kepada kita. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan, bukan? Karena ketika Tuhan ingin berbicara kepada kita, namun kita justru malah menutup hati kita terhadap suara Tuhan. Bapak Saudara sekalian, satu pertanyaan yang ingin saya berikan yang menjadi refleksi bagi kita semua adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh untuk membuka hati kita dan telinga kita untuk peka terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kita? Atau justru setiap masalah, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita justru membuat kita terhanyut dan kita sampai lupa untuk terus dekat kepada Tuhan dan kita untuk mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita? Satu contoh yang ingin saya ambil dari Alkitab adalah tentang kisah Samuel. Samuel ketika kecil di bait Allah, dia mendengar panggilan Tuhan dan ia diperhadapkan dengan satu pilihan. Pilihan pertama adalah ia mendengar, ia peka mendengar dan ia menjawab panggilan Tuhan. Dan sedangkan pilihan kedua adalah ia memilih untuk mengabaikan panggilan Tuhan begitu saja. Namun seperti yang kita bisa baca di Alkitab kita, kisahnya, Samuel lebih memilih kepada pilihan yang pertama. Ia memilih untuk peka dan ia memilih untuk mendengar dan menjawab panggilan Tuhan. Dalam kehidupan kita juga, Bapak Ibu Saudara, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Namun mari kita saat ini benar-benar memikirkan apa yang menjadi pilihan kita dalam kehidupan kita. Ya, ada banyak cara di mana Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat kegiatan kita atau lewat peristiwa kehidupan kita. Dan pilihan kita adalah apakah kita mau untuk membuka hati kita, telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita, atau justru kita malah lebih memilih untuk menutup hati kita dan kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, dan biarlah Tuhan yang memampukan dan menolong kita untuk bertumbuh menjadi anak-anak yang terus mau peka terhadap suara Tuhan.
kasih, Tuhan Yesus memberkati.